Berbicara yang nikmat yang kedua adalah kullukum dhallun illa man hadaituhu. Semua kamu dalam keadaan sesat atau lalai. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Yani hadis ini ada menceritakan bahwasanya manusia ini mudah untuk lalai. Dan bila orang itu lalai, dia akan mengabaikan perintah-perintahnya Allah atau larangan-larangannya Allah karena lalai dan cuai. Maka untuk terselamat daripada penyakit lalai yang dengannya seseorang boleh melakukan dosa karena lalai, maka Allah berfirman, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah, dia tak lalai. Kecuali orang yang aku beri hidayah, maka dia tak cuai. Kecuali orang yang aku beri hidayah, maka tak tergelincir melakukan dosa. Tapi hidayah itu aku punya. Ini Allah. Hidayah itu datang daripada aku, bukan kamu. Maka untuk kamu terselamat daripada lalai dan cuai serta dosa, mintalah hidayah kepada aku, karena aku yang punya. Fastahduni ahdikum, minta kamu hidayah kepada aku beri hidayah. Dengan demikian, dalam hadis ini diberitahukan adalah yang maha memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mendapatkan hidayah daripada Ustadz Fulan, daripada Syekh Fulan, daripada Tuk Guru Fulan. Ya, kadang-kadang orang mendapatkan hidayah daripada si Fulan, atau daripada membaca buku atau kitab. Tapi yang menggerakkan hati dia untuk menerima hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tak? Abu Jahal mendengar sabda Nabi. Sayyidina Umar mendengar sabda Nabi. Abu Jahal tengok Nabi. Sayyidina Umar tengok Nabi. Tapi hidayah sampai kepada Sayyidina Umar. Siapa yang gerakkan hatinya untuk menerima hidayah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang baca Quran, tapi dia tetap berbuat maksiat. Ada orang baca Quran, dia insaf dan bertaubat. Siapa yang menggerakkan hati orang untuk bertaubat dan memberi hidayah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham dong? Walihada dikatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu tidak dapat memberi hidayah kepada siapa yang kau kasihi. Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Oleh sebab itu, salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna namanya Al-Hadi, yang maha memberi hidayah, yang maha memiliki hidayah. Segala hidayah bersumberkan daripada nama Allah yang maha memberi hidayah. Tak ada siapa yang boleh beri hidayah kepada orang lain kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Jangan pula ada mengatakan, engkau jadi baik pasal aku, tahu. Ada kawan dengan kawannya, sudah pengaruhi, jom kita masuk madrasah, jom kita belajar. Awalnya kawannya tak nak. Lama-lama dia nak masuk ke madrasah. Lepas itu ada masalah kawan itu dengan kawannya. Ingat, aku yang menjadi sebab kau dapat hidayah masuk ke madrasah. Anda sebab yang memberi hidayah adalah Allah. Oleh sebab itu, kita setiap hari meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, kita membaca Al-Fatihah, ihdinas suratal. Kita dalam qunut pada salat subuh, Allahumma hdina fiman. Kita dalam doa di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini. So, berapa kali kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat. Kalau setiap hari kita minta hidayah kepada Allah, lalu kita punya perbuatan tak mendapatkan hidayah, yang kita minta itu apa? Takkan kita hari-hari minta hidayah kepada Allah, masih kita tak mendapatkan hidayah daripada sikap kita sesama kita? Masih suka menyakiti orang, masih suka maki orang, masih juga merendahkan orang. Yang kita mintakan hidayah. Hidayah itu kan hal-hal yang memberi petunjuk yang baik kepada kita dan melarang untuk kita melakukan yang tak baik. Kalau kita minta hidayah tapi perbuatan kita masih tak berhidayah, macam mana?
Perlu kita ada muhasabah. Setiap hari kita minta hidayah, mestilah dilihat tanda kabul permintaan kita pada akhlak dan sikap kita sesama kita.